Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, salam kebajikan bagi kita semua. Dan selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk teman-teman semuanya. Di sini aku mau sampaikan terkait materi di minggu ini yang nanti mungkin di akhir juga teman-teman bakal dapat video latihan dari kakak-kakak yang lain. Dan di sini aku mau menjelaskan mengenai tools-tools yang ada di Solid Editing. Untuk yang pertama ada tools slice. Berarti di sini slice itu maksudnya untuk memotong objek gitu ya teman-teman, dari objek 3D atau juga membagi dan memisahkan si objek 3D menjadi dua bagian gitu. Misalnya di sini ada kubus gini ya teman-teman, ada box atau kubus. Ini bakal langsung dibagi jadi dua bagian ya teman-teman, pakai garis pemotong pas di tengah-tengahnya. Terus kita klik si slice-nya ini dan dipastikan udah keklik juga ya teman-teman, diklik kanan atau enter. Selanjutnya ditentukan 2 titik atau dibuat garis pemotongnya. Misalnya potong di tengah gini ya teman-teman, berarti si garis pemotongnya di tengahnya juga. Pastiin di tengah-tengah ya teman-teman. Terus kita buat second point-nya juga setelah kita klik si poin pertamanya. Terus bakal muncul si komennya ya teman-teman di bawah, yang artinya teman-teman bisa nge-keep salah satu dari dua bagian tersebut, atau bisa juga di-keep dua-duanya. Misalnya di-keep di bagian sini, dan makanya di bagian si seberangnya itu bakal kehapus gitu secara otomatis dari AutoCAD-nya. Nah, kemudian dipilih ya teman-teman si bagian kanan dan si bagian kirinya bakal kehapus. Nah, jadi kita tuh cuman habis bikin garis kita nentuin sebelah mananya yang mau kita buang dari si nentuin titik first point dan second point-nya itu. Selanjutnya juga sama teman-teman, tapi kita pakai 3 poin ya. Jadi langsung aja kita klik slice-nya, kemudian select object slice-nya, klik kanan enter, kemudian pilih option 3 point. Misal mau dipotong yang sebelah sini jadi segitiga gitu, segitiga siku-siku. Diklik first point-nya, terus second point-nya juga diklik, terus third point-nya juga diklik. Terus select a point atau keep both side juga teman-teman. Nah, nanti jadinya bakal kayak gitu ya, kayak ada sesuatu yang melintang dari poin-poin yang udah ditentuin juga. Jadi nanti AutoCAD-nya bakal bikin bidang sendiri dan nanti kita tinggal nentuin titiknya aja mau di sebelah mana kayak gitu. Opsi lainnya juga ada yang namanya opsi surface. Jadi kita buat aja, misal kita buat garis melengkung gini di bagian dasarnya. Dan dipastikan ini udah menyentuh si garisnya ya teman-teman. Nah, setelah itu sudah terbentuk si garis melengkungnya ini, kita bakal potong silinder menggunakan garis potong yang melengkung ini. Tapi karena ini nggak lurus, jadi kita nggak bisa pakai opsi yang tadi. Makanya kita pakai si opsi surface-nya. Nah, kita ini bakal ninggiin dulu si garis melengkungnya ini pakai extrude, biar nanti dia terbentuk si dimensi tingginya. Nah, setelah itu bakal kita lihat dulu ini udah bener atau belum. Terus kita langsung slice. Nah, kita pilih si surface. Select surface-nya, terus pilih si surface yang mana. Dan nanti bakal ke highlight ya teman-teman. Nanti kira-kira potongannya bakal kayak gimana. Terlihatnya nanti bakal seperti itu. Nanti kita klik dan bakal si bidangnya kita hapus
atau mungkin mau di-keep juga nggak apa-apa. Terus nanti jadinya kayak gini teman-teman. Jadi untuk slide sudah dijelaskan bagaimana menggunakan garis potongnya terlebih dahulu yang 2 titik, dan yang kedua kita pakai 3 titik, dan yang ketiga kita pakai surface pakai garis yang melengkung. Untuk selanjutnya kita lanjut ke tools kedua yaitu thicken. Jadi thicken itu adalah ketebalan ya teman-teman. Jadi nanti si thicken ini fungsinya untuk memberikan suatu bidang atau surface suatu ketebalan tertentu. Misalnya di sini ada surface kayak gini ya teman-teman, mirip sama yang tadi. Ini mau si surface-nya dibikin si objek 3D gitu dengan ketebalan tertentu. Nah, ini kita pakai tools yang thicken ini ya teman-teman biar ada tebalnya. Langsung seleksi surface-nya, klik kanan atau enter, kemudian specify thickness-nya. Nah, ini dikasih 60 ya teman-teman, enter, dan nanti bakal kelihatan tebal gini. Dan kelihatan juga si 3D objeknya yang ada ketebalannya, yang tadinya tipis aja ya teman-teman, garis doang. Untuk tools ketiga itu imprint. Imprint ini fungsinya untuk membuat objek 3D atau silinder ini untuk di sisi paling atasnya diberikan bentuk 2D. Di sini ada segi 7 ya teman-teman. Karena ini masih terpisah dari si objek 3D-nya, jadi kita masih bisa select ya teman, diselect si objek 2D-nya. Nah, setelah itu kan masih terpisah ya teman-teman. Kita bikin cetakannya si objek 2 dimensinya itu di objek 3 dimensi. Dan untuk itu jadi nanti bakal jadi satu kesatuan si objek 2D sama 3D-nya. Untuk itu langsung kita klik imprint. Nah, di sini kita klik juga si objek 3D-nya. Select an object to imprint, kita klik si objek 2 dimension-nya. Terus nanti bakal ada pilihan di bawahnya, delete surface object yes or no. Maksudnya bentuk awal dari si segi 7-nya mau dipilih atau enggak. Terus kita klik yes karena akan dipilih. Terus bakal udah jadi satu kesatuan gini ya teman-teman. Nah, kalau di 2D wireframe bakal kelihatan si bentuk 2D-nya atau bentuk segi 7-nya bakal kelihatan, bakal nggak kelihatan karena udah jadi satu. Nah, kalau di konseptual itu bakal masih kelihatan ya teman-teman. Terus kita coba ditonjolkan ya si segi 7-nya itu kita pakai extrude. Press pull boleh deh. Kita pakai press pull. Nah, di sini bakal kita tinggiin atau tonjolin ke atas dengan tinggi 30. Nah, kayak gini ya ntar teman-teman kurang lebih. Dan ini bakal nanti jadi udah satu kesatuan karena ini udah disatuin tadi ya. Jadi nggak bakal misah-misah lagi. Nah, ini juga fungsi dari si imprintnya itu. Nah, yang selanjutnya adalah interfere yang berfungsi untuk yang bisa teman-teman baca di layar sekarang. Jadi dari tools ini kita bisa ngelihat overlapping dari kedua objek 3D ini itu bentuknya kayak gimana. Tapi hanya sementara gitu teman-teman. Dimana ketika teman-teman tidak menggunakan tools ini lagi, nanti bentuknya bakal kembali menjadi semula dan tidak terpisah menjadi 3 bagian. Kita coba misalnya di objek yang ini. Ini kita move dulu ke sebelah mana ya? Sini deh. Oke, setelah itu kita pengen tahu nih overlapping itu pengen kayak gimana. Nah, kita pakai si interfere, kita seleksi objek gedenya, klik kanan atau enter. Kemudian select yang keduanya, select second-nya, terus di enter lagi. Nanti bakal muncul highlight warna merah yang ini disebutnya itu temporary atau sementara, dan bisa kita lihat overlappingnya seperti apa. Di sini ada setting-settingsnya.
Terus ini untuk melihat seperti apa bentuknya. Ini untuk zoom. Untuk keluar bisa kita klik escape aja. Dan nanti kita ganti menjadi pen. Seperti ini. Yang ini untuk orbitnya, teman-teman. Di sini ada satu setting lagi, delete interface object created on close. Jadi ketika misalnya teman-teman milih dicentang ini si delete-nya, nanti bakal kalau misalnya di close itu si objeknya akan hilang gitu, teman-teman. Jadi nggak bakal ada yang berubah. Bakal tetap seperti itu dan yang besarnya juga akan tetap seperti itu dan si objek berwarna merahnya akan hilang. Misalnya sekarang kita tidak memilih, kita langsung close aja gitu. Kita bisa move ke mana ya? Ke sebelah pinggirnya atau ya ke sebelah sananya aja deh. Setelah itu kalau misalnya kita nggak milih berarti kan bakal ke delete ya teman-teman. Jadi nanti bakal muncul si tandanya itu kayak gimana. Untuk overlappingnya seperti itu. Jadi bakal ada di dalam si kubus besarnya. Nah, yang ini tuh bisa kita move juga. Move-nya bebas, mau kemana kita taruh pinggir dulu. Misalnya ada 2 3D digabungkan seperti tadi, maka bakal muncul si overlapping dengan bentuk seperti itu. Yang fungsinya untuk interfere seperti apa seperti apa yang akan terbentuk. Maaf, maksudnya overlapping yang akan terbentuk. Untuk tools yang selanjutnya adalah extract edges yang fungsinya misalnya ada objek 3D seperti ini, kita ganti dulu tampilannya jadi realistik. Misalnya kita pengen tahu nih rangkanya seperti apa. Selain kita harus diganti si visual style-nya, kita juga bisa untuk langsung mengekstrak edges-nya dari bentuk 3D yang kita pilih. Langsung aja select objeknya. Nah, habis itu klik enter, kemudian kebentuk si garis-garisnya ini. Jadi si garis-garis ini merupakan edge dari bentuk 3D yang kita pilih. Misal kita move si objeknya ke sebelah pinggirnya, nanti bakal kepisah si edges-edgesnya dari objek 3D-nya gitu. Dan kita misalnya masih garis itu kita pilih bakal kepisah teman-teman, gak bakal nyatu. Nah, jadi misalnya kita pakai ini itu berfungsi untuk mengekstrak rangka dari objek 3D yang kita pilih. Misal kita bisa pakai si extract edges. Aduh, kebanyakan misal, maaf. Nah, nanti di sini selanjutnya ada offset edge yang fungsinya mengoffset si bentuk 3D-nya. Di 2D juga kan sebelumnya ada offset ya, teman-teman. Untuk offset yang 3D itu kita pakainya offset edge. Langsung aja kita offset sisi yang kita pilih nih teman, sisi yang tampak dari layar. Kita atur si distance-nya berapa. Misalnya kita ketik D, langsung kita taruh 30 deh. Langsung enter. Specify point-nya kita mau di dalam atau bisa keluar. Kalau misalnya keluar, kita klik di luar. Kalau misalnya di dalam, kita klik di dalam. Nah, si offsetnya ke dalam kan ya bakal teman-teman, karena kita udah klik yang dalam ini. Misalnya kita mau offset lagi, kita bikin objeknya mau seperti apa. Ada option yang namanya corner. Nah, di sini kita pilih si round, ada pilihan round atau sharp yang nanti fungsinya itu untuk kita pilih mau dibikin tajam atau mau dibikin bulat kayak gitu. Terus kita pilih si round aja ya. Nah, kalau misalnya kita klik si round, kalau offset keluar itu bakal semakin membulat gitu, si ujung-ujungnya nggak bakal lancip, maksudnya nggak bakal siku-siku lagi gitu kayak gitu. Terus selanjutnya ada si 3D objek yang sebelah sini. Pakai tools yang bakal kita pilih selanjutnya adalah si fillet edge. Ada chamfer juga. Nah, kalau fillet itu si ujungnya bakal lebih round.
Kalau chamfer itu bakal lurus dan membentuk kemiringan. Untuk fillet itu yang kita atur adalah radiusnya. Kalau chamfer yang kita atur adalah si jaraknya atau si distance-nya. Kita coba yang fillet. Kita select edge-nya, kemudian kita pilih, ada pilihan chain, loop, dan radius. Dan kita di sini pilih si radius atau R. Nah, terus kita pilih klik si 30 radiusnya gitu misalnya. Nah, kita enter lagi dan bakal kelihatan si tampilannya bakal lebih bulat gini ya, teman-teman. Kemudian kita coba yang chamfernya juga di sisi yang lainnya atau di edge yang lainnya. Di sini kita select edge-nya, terus kita atur si loop atau distance-nya. Jadi di sini kita pakai D, kita klik D dan enter, kemudian klik si specify distance one. Di sini kita atur misalnya 30 deh. Nah, yang ke bawah itu 30. Kemudian yang distance-nya itu yang ke atasnya, ke pinggirnya. Kita samain juga 30. Jadi nanti bakal punya kemiringan seperti ini ya teman-teman. Nah, karena udah benar kita klik enter. Kalau masih kurang bisa diklik lagi. Nanti bisa diatur si jaraknya mau seperti apa. Atau misalnya mau di exit juga bisa. Dan kalau udah benar kita langsung klik enter. Kita bisa lihat perbedaannya ya teman-teman. Kalau yang chamfer itu bakal miring, kalau yang si round itu atau si fillet bakal round. Selanjutnya ada option taper faces atau tools taper faces. Kita bikin box terlebih dahulu. Nah, nanti si taper face ini fungsinya kalau misalnya kita punya bentuk 3D, bakal kita bikin objek 3D-nya punya kemiringan di salah satu sisi. Misalnya sisi yang ini bakal kita miringin ke dalam dan nanti bakal jadi trapesium. Bakal miring gitulah ya. Langsung aja kita klik si taper face-nya, kita select si sisi yang paling kiri, kita klik kanan enter. Kemudian specify base point-nya kita klik di mana sudut yang bakal diukur. Misalnya sudutnya yang bawah kiri ini, kita select another point along the axis. Kita pilih di sini. Kita pilih antara yang ini atau yang ini. Kita pilih yang atas ini karena kita pengen yang ini yang ke dalam gitu. Kita klik. Setelah kita klik specify taper angle-nya kita tentuin juga, misalnya ada kita pakai 30. Nah, di 30 ini bakal jadi seperti ini ya teman-teman si sudut miringnya. Oke, misalnya juga kita poin-poinnya kita ubah nih. Kita tetap pakai taper face lagi, di enter juga di sisi yang sama, base point-nya juga sama. Tapi untuk poin keduanya kita pilih di paling depannya kita gitu. Nah, terus taper angle-nya sama juga 30 dan nanti bakal seperti ini miringnya teman-teman. Gitu. Karena si yang kita ubah itu adalah yang sebelah sana. Jadi yang berubah bakal yang sebelah situ. Sama halnya dengan yang tadi si base point-nya, tapi yang atas yang berubah karena kita pilih second point-nya itu yang atas. Jadi fungsi taper face-nya itu seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk memberikan kemiringan di salah satu sisi objek. Kita langsung ke extrude faces. Di sini kita langsung ke kita pakai yang extrude faces karena tadi pakai taper ya. Ini tuh sama kayak extrude biasa, tapi ini digunakan untuk mengextrude satu sisi dari suatu objek. Misalnya kita mau extrude sisi yang ini ya. Langsung aja select, klik kanan enter, kemudian specify heights-nya kita tentuin atau extrude-nya mau seberapa jauh, dan kita pakai berapa, 50 deh mungkin. Kita di sini bisa pakai ini untuk mengatur si angle tapernya. Misalnya mau di taper atau enggak. Tambahannya tadi mau
buat taper atau enggak. Misalnya kita nggak bakal bikin taper, makanya kita pakai 0. Nah, nanti bakal jadi lurus seperti ini ya teman-teman. Bakal lurus gini dan agak belok berarti ya kalau kelihatannya pakai si objek yang ini. Misal kita extrude yang sebelah sininya, si specify height-nya kita tentuin 50 dan nanti kita pakai taper gitu. Kita enter dan bakal jadi kayak gini sesuai angle yang kita mau juga gitu. Nanti yang di extrude itu bakal di taper juga seperti itu. Dan nanti bakal punya kemiringan sendiri dari apa yang udah di extrude. Kita lanjut ke offset facesnya. Fungsinya mirip-mirip sama si extrude yang tadi, sama-sama memanjangkan juga. Tapi yang di sini kita lihat aja langsung ya. Kita pakai yang ini, kita klik kanan enter. Terus kita pakai ukurannya segitu. Dan nanti bakal sama, si extrude-nya bakal sama kayak yang sebelumnya. Misalnya kita juga mau pakai yang seberangnya atau yang pinggirnya, kita pakai yang 60 juga. Sama bakal kelihatan kayak gini. Kayak extrude-nya itu kayak nerusin gitu. Atau mengikuti bentuk awal yang udah kita offset. Tuh. Misal juga nih kita pakai objek yang ini ada sisi lengkungnya ya teman-teman, nggak rata kayak sebelumnya. Misalnya mau kita offset, kita klik sisi yang ini, terus kita majuin lagi bisa gitu ya teman-teman pakai yang ini, walaupun lebih lancip yang sebelah sananya. Jadi untuk yang sisi yang tidak rata atau lurus seperti ini kita pakai offset bisa juga. Misalnya kita extrude, bakal bentuknya kita enter lagi, bentuknya bakal jadi seperti ini, nggak bisa karena tadi juga di situ juga ada di bawahnya keterangannya karena dia tuh nggak planar. Jadi makanya kita kalau untuk sisi-sisi yang planar pakai yang offset seperti itu. Terus yang terakhir itu ada shell yang fungsinya untuk, di sini teman-teman bisa baca ya apa sih keterangannya. Jadi ketika kita punya 3D objek, maka kita mau pengen ada rongganya gitu di dalamnya. Atau di sini juga bisa disebut sebagai melubangi dengan cara memisahkan lapisan luarnya. Dimana si lapisan luar punya ketebalan tertentu. Misalnya kita mau bikin pipa nih teman-teman. Pakai silinder. Kita bikin dulu silindernya. Nah, ini kan pejal nih ya teman-teman. Kita mau bikin lubang di dalamnya agar nanti si bentuknya itu menyerupai pipa. Misalnya kita mau bikin pipa saluran air gitulah ya. Makanya di dalamnya itu harus bolong teman-teman, dan di bawahnya juga. Untuk itu kita pakai tools ini yang shell. Kita klik atau ya si deselect dari solidnya, remove si faces yang mau dihilangin. Berarti pipa itu yang tengahnya yang atas ya teman-teman, sama yang bawahnya juga. Nah setelah itu kita lanjut, kalau udah kayak gini klik kanan atau enter di shell offset distance, itu ketebalan lapisan luarnya mau berapa. Misalnya pipanya mau ketebalannya berapa, kita pakai 20 dulu deh. Langsung kita enter, bakal jadi seperti ini. Dan semulanya dia kan nggak punya rongga ya. Dan sekarang punya rongga dan dengan juga si lapisan luarnya punya ketebalan. Misalnya kita mau pakai bentuk yang tadi udah kita offset itu, kita select lagi, pakai shell, langsung enter, remove facesnya, kita mau pakai yang atasnya, dan bawahnya juga nggak usah deh, kita klik atasnya aja, langsung enter, si distance-nya kita tentuin 20 juga sama, dan enter lagi, bakal kelihatan kayak gini teman-teman. Bawahnya bakal tetap ada dengan distance yang sama, kayak yang pinggir-pinggirnya. Seperti itu, dan ini fungsi dari si shell. Kita kan udah bikin atau belajar tentang tools yang tadi udah kita bahas, ada slice, tekan, imprint, dan lain-lain. Untuk selanjutnya bakal disampaikan materi yang lain sama teman-teman asprak yang lain.
Makasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Nareswari. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tools atau perintah dari Solid Editing, yaitu ada intersect, union, subtract, kemudian ada 3D array untuk di menu modify, kemudian ada move, kemudian ada rotate, dan yang terakhir ada align. Oke, baik. Yang pertama kita akan langsung mencontohkan atau mempraktekkan untuk penggunaan perintah dari Solid Editing itu sendiri, yaitu ada intersect, union, dan subtract. Pertama, di sini saya akan mencontohkan untuk cara penggunaan dari union. Pertama, union itu merupakan sebuah perintah yang digunakan untuk menyatukan dua gambar atau lebih yang berbentuk 3 dimensi seperti ini. Jadi contohnya langsung kita praktekkan saja di menu modify di menu Solid Editing. Kita pilih yang ini union, itu diklik, kemudian dipilih objeknya. Karena kita di sini udah membuat ya dua objek atau dua bangunan, yaitu ada box dan juga cone seperti itu. Bisa langsung kita praktekkan ya. Jadi stepnya atau caranya, tadi pertama kita pilih perintah Solid Editing, yaitu union, kemudian dipilih objeknya, dipilih dua objek atau lebih yang mau atau ingin disatukan, kemudian di enter. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi mungkin bisa kita ulang dulu ya. Sebelum di union itu, di sini kan masih ada dua objek ya yang kelihatan dari garisnya. Ini saya hapus dulu. Nah, di sini kan kita klik dari si sphere, untuk si cone. Nah, ini dia masih jadi dua objek gitu loh. Nah, untuk menyatukan itu kita bisa menggunakan perintah dari union. Nah, jadi tinggal stepnya dipilih union di Solid Editing, kemudian dipilih objek pertama, kemudian objek selanjutnya, kemudian di enter. Nah, otomatis dia akan menjadi satu kesatuan atau menjadi satu bangunan atau objek yang utuh gitu loh. Tandanya bisa kita lihat di sini, ketika kita menyinggung garis dari objeknya semua nyala gitu loh, menjadi satu. Nah, itu untuk union. Kemudian selanjutnya kita akan mempraktekkan untuk perintah subtract. Perintah subtract itu merupakan sebuah perintah yang digunakan untuk menghilangkan atau mengeliminasi bagian yang bersinggungan dari dua gambar 3 dimensi. Nah, mungkin lebih mudahnya bisa langsung kita praktekkan ya. Di sini kita di Solid Editing, kita bisa pilih langsung yang ini, yang subtract. Nah, untuk perintah subtract sendiri, kalian harus memperhatikan gitu loh. Ada dua step. Pertama, kita anggap atau permisalkan si box ini itu bangunan 1, si sphere atau bola ini bangunan 2. Nah, untuk menggunakan perintah subtract, kalian itu harus menentukan bagian mana yang ingin dipertahankan dan dikurangi bagian atau objek yang kedua gitu loh. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini langsung aku contohin ya. Aku ingin mempertahankan objek yang box seperti ini. Jadi, ketika ingin mempertahankan objek box, kalian itu harus pilih objek yang box gitu loh. Pertama dipilih objek box, kemudian di spasi. Nah, selanjutnya yaitu objek yang sebagai pengurang objek kedua. Kemudian di spasi atau enter. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, dia nanti akan jadi berlubang gitu loh. Si boxnya itu akan dikurangi dengan si sphere. Nah, mungkin tadi tampilannya masih 2 dimensi ya. Sekarang kita ubah ke realistik untuk teman-teman bisa lebih mudah memahaminya. Kita coba lagi ya, untuk Solid Editing kita ingin mempertahankan bagian atau objek si box. Pertama kita pilih objek si box, kemudian di spasi atau enter, kemudian dipilih objek yang sebagai pengurangnya. Di sini kan kita mencontohkannya si sphere atau bola. Kemudian kita enter. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, mungkin sekarang kita coba ya untuk objek atau bangunan yang dipertahankan itu si bola, dikurangi dari objek dari si box.
langsung aja kita pilih. Pertama, kita pilih dulu objek atau bangunan yang ingin kita pertahankan. Tadi kan kita ingin mencoba si sphere atau si bola yang dipertahankan. Nah, pertama dipilih objeknya, diklik kiri, kemudian di spasi. Kemudian dipilih objek pengurangnya, kemudian di enter. Nah, ini dia hasilnya. Karena tadi kan yang ingin dipertahankan itu kan si bola dan yang dikurangi si box, jadinya hasilnya seperti ini. Nah, mungkin pengaplikasian dari perintah untuk subtract itu lebih banyak untuk pembuatan pipa. Seperti itu. Nah, mungkin bisa langsung kita contohkan untuk membuat pipa atau tabung yang bolong tengahnya. Pertama, kita perintah di solid editing, kita pilih yaitu subtract. Nah, berarti kan kalau kita ingin membuat lingkaran, berarti kita ingin mempertahankan lingkaran yang di bagian luar dong, dikurangi lingkaran bagian dalam. Nah, berarti kita pilih objek lingkaran yang luar, kemudian ya yang di situ di spasi, kemudian dikurangi oleh bagian atau objek lingkaran yang ada di dalam, kemudian enter. Nah, hasilnya dia akan berlubang gitu loh. Otomatis dia akan menjadi pipa seperti itu. Sebenarnya untuk membuat pipa sendiri ada cara yang lebih mudah, yaitu dengan menggunakan perintah press pull dengan menggunakan 2 lingkaran seperti itu. Oke, selanjutnya ada perintah yaitu intersect. Intersect itu merupakan perintah yang menyeleksi bagian yang bersinggungan antara dua buah gambar 3 dimensi. Nah, jadi perintah intersect itu kebalikan dari perintah subtract. Jadi intersect itu mempertahankan bagian yang berpotongan. Mungkin bisa kita contoh lagi ya pada bangunan yang ini. Kita ubah dulu tampilannya jadi realistik. Kemudian kita pilih perintah intersect. Kemudian kita pilih objek si box dan juga objek dari bola. Kemudian kita enter atau spasi, hasilnya akan seperti ini. Jadi intersect itu kebalikan dari subtract, dimana dia hanya akan memotong atau menyisakan bagian yang bersinggungan saja, seperti itu. Oke, kita ubah lagi penampilan jadi 2D wireframe. Selanjutnya kita melanjutkan perintah dari 3D array. Nah, array sendiri itu fungsinya untuk menggandakan objek dengan pola yang teratur, seperti itu. Oke, sebentar kita cari dulu. Nah, di sini. Nah, oke. Di sini kita akan mencoba dulu ya, karena pada pertemuan sebelumnya itu sudah dijelaskan juga penggunaan perintah array pada 2 dimensi. Nah, pada penggunaan array di bidang atau objek 3 dimensi itu sebenarnya bisa atau sama aja. Nah, di sini kita udah punya gambar atau contoh, yaitu ada bola dan juga lingkaran garis bantu yang nantinya digunakan untuk membuat perintah polar array. Seperti itu. Oke. Mungkin bisa langsung dicontohin ya. Sebenarnya sama untuk penggunaannya. Untuk array 2 dimensi digunakan pada array 3 dimensi. Bisa langsung kita pilih di sini, yaitu di menu modify polar array. Kita pertama pilih objeknya, kemudian spasi. Lalu kita pilih titik dari perputarannya atau titik dari penggandaan untuk si lingkaran dari si bola tadi itu. Lalu kita pilih titik bantunya, kita pilih di tengah lingkaran. Nah, otomatis dia akan menggandakan sesuai alur atau garis bantu dari lingkaran itu tadi. Nah, di sini kita bisa mengubah berapa banyaknya item yang ingin dipakai atau aplikasikan. Di sini kita contohin 12.
Dan di sini kita bisa mengatur jaraknya. Sebenarnya otomatis dari AutoCAD sudah menentukan ya. Jadi 12 item itu jarak idealnya dan rapihnya itu 30. Tapi bisa kita ubah, misal di sini jadi 40. Misalkan jadi 40. Oh, 40 nggak bisa. Jadi coba jadi 15 seperti ini. Nah, jadi jarak idealnya itu tadi 30. Nah, misal diganti jadi 20 seperti ini jadinya. Kan jarak idealnya 30. Nah, di sini kita bisa lihat langsung. Di sini kita mencontohkannya dengan baris, yaitu cuma satu dan levelnya juga cuma satu. Nah, di sini kita bisa mengubah dari si level ke penggandaan banyak tingkatan gitu loh. Misalkan contohnya di sini 2 dan jarak dari si levelnya itu 9. Dan ya seperti ini. Jadi dia otomatis menggandakan 2 level, ada 2 tingkatan. Biasanya kebanyakan dipakainya itu satu level saja seperti itu. Tadi kan kita sudah mencontohkan ya untuk penggunaan array, tapi menggunakan perintah array 2 dimensi. Nah, penggunaan dari 3D array yang 3 dimensi, stepnya itu seperti ini. Bisa langsung kalian tulis pada keyboard kalian, yaitu 3D array. Kemudian dipilih objeknya yang ingin digandakan, kemudian kalian spasi. Nah, tinggal kalian pilih. Nah, untuk 3D array pilihannya ada rectangular dan polar. Berbeda dengan 2 dimensi di mana pilihannya itu lebih banyak. Seperti itu. Di sini kita contohin dulu untuk yang polar ya. Jadi untuk polar diperlukan garis bantu untuk perputaran objek. Nah, karena tadi kita kan mencontohkan untuk mencoba yang 3D array yang polar, yang pertama stepnya kalian tentukan dulu berapa banyak item yang ingin digandakan. Nah, di sini kita coba 9 item, terus dipilih objek, dipilih besar sudut mau berapa. Di sini kita mau pakai 360, kalian bisa pakai 180, terserah, itu terserah kalian. Nah, ini bisa langsung kita spasi atau enter. Nah, di sini ada pilihan kalian mau merotate dari si objek lingkaran atau bolanya atau enggak. Nah, pertama di sini kita pilih yang menu yes atau setuju dengan objeknya di rotate, yang mana disesuaikan dari lingkaran. Kemudian yang step selanjutnya kalian tentukan titik ujung dari garis bantu yang tadi kita buat, garis bantu yang membuat polar array tadi. Yang pertama kita pilih ujung sebelah sini, kemudian ujung sebelah sini. Nah, sudah jadi seperti itu. Jadi dia langsung menjadi bentuk seperti ini. Nah, sebenarnya kalau di 3D array kalian nggak bisa banyak mengotak-atik, nggak seperti yang di 2 dimensi array, tapi kalian bisa mengeksplor lebih jauh lagi. Nah, itu tadi kan kita sudah menyampaikan yang bola tapi objeknya di rotate ya. Kemudian kita coba lagi 3D array. Mungkin kalau lingkaran nggak terlalu terlihat ya, jadi dia diputar atau enggak. Jadi kita langsung ganti objek aja, kita pakai box aja. Oke, kita coba ya. Kita coba lagi, bisa kalian ketik pada keyboard kalian yaitu 3D array, kemudian pilih objek, kita pilih yang polar, kita pilih banyaknya item itu, kita pilih 9 item. Buat sudutnya itu 360 derajat. Kemudian kita pilih rotate array objeknya. Kemudian kita pilih titik dari garis bantu untuk si polar array. Pertama kita pilih yang ujung tadi, kemudian di sini. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Di si boxnya tadi bentuknya setelah digandakan atau di polar array, dia akan merotate menyesuaikan dengan bentuk lingkaran seperti itu.
Nah, kita akan mencontohkan lagi untuk yang 3D array. Kita ketik kembali, kita pilih objek, pilih polar, pilih banyaknya item yaitu 9. Kita pilih sudutnya 360. Nah, kita pilih yang rotate array, objeknya itu 0. Kemudian dipilih titik garis bantunya. Nah, dia hasilnya akan seperti ini. Jadi si kotaknya itu digandakan mengikuti garis bantu, tapi bentuk kotaknya itu tidak berotet, jadi tetap tegak lurus seperti ini. Seperti itu. Teman-teman sudah bisa membedakan ya. Nah, sekarang kita mencontohkan perintah 3D array. Kita ketik kembali di keyboard, kita pilih objek, kemudian spasi, kita pilih rectangular. Nah, pertama untuk menggunakan perintah array yang rectangular, kita harus menentukan berapa banyaknya baris. Nah, kita coba di sini 4, kemudian di spasi, kemudian tentukan berapa banyak kolom yang dibutuhkan. Nah, kita coba 4. Nah, di sini disuruh memasukkan, kalian mau menggunakan berapa banyak level atau tingkatan. Kita di sini contohin satu dulu aja ya. Kemudian di spasi, kalian tentukan berapa jaraknya antar baris. Kita buat 7 misalkan. Kemudian jarak antar kolom itu 7 juga. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. Oke. Sebenarnya sama. Itu kan tadi kan kita mencontohkan 3D array tapi yang rectangular. Nah, kalau kita mau menggunakan rectangular array biasa yang dimensi, itu bisa sama. Kita tinggal pilih objeknya, kemudian kita spasi. Nah, di sini kita bisa langsung memasukkan berapa baris dan kolom yang kalian butuhkan gitu loh. Nah, di sini kita coba masukkan 6. Terlalu banyak. Kita masukkan 4. Kemudian jarak antar barisnya 4. Jarak antar kolomnya itu 2. Jarak antar barisnya itu 2. Nah, jadinya kan seperti ini. Kan di sini ada kolom. Atau kita bisa memodifikasi beberapa tingkatannya. Nah, di sini kalian bisa mengeksplor lebih jauh kalian mau berapa tingkatannya gitu. Misal kalian mau masukkan 3, terus jarak antar tingkatannya itu 5 atau 6. Nah, jadinya akan seperti ini. Dia akan jadi bertingkat, jarak antar tingkatannya itu 6 mm ya satuannya. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya nggak jauh beda antara perintah array 2 dimensi dan 3 dimensi seperti itu ya. Yang tadi kita contohin. Kemudian selanjutnya adalah perintah 3D move. Nah, 3D move ini konsepnya sama seperti move 2 dimensi, yaitu untuk memindahkan suatu objek. Seperti itu. Nah, bisa langsung kita praktekkan ya. Di sini di menu modify ada perintah 3D move, kemudian pilih objek yang ingin dipindah, kemudian di spasi. Mungkin di sini nggak terlalu terlihat, kita ubah dulu tampilannya jadi 2D wireframe. Kemudian kita pilih di menu modify yaitu 3D move, pilih objeknya, lalu di spasi, tentuin aja kalian mau menentukan di titik mana untuk memindahkan objek. Misalnya di sini. Bisa dimatikan dulu auto mode-nya. Nah, kalian bisa memindahkan di sini di garis bantu misalkan. Sebenarnya konsepannya memang seperti itu, gak terlalu beda sih dengan perintah move 2 dimensi. Untuk move 2 dimensi kita bisa langsung ketik di keyboard dan tentukan titik mana gitu, tempat titik untuk dipindahkan. Misalnya di sini. Nah, nggak terlalu banyak bedanya dan nggak terlalu signifikan juga, seperti itu.
Selanjutnya ada perintah 3D rotate, itu untuk memutar objek dengan 3 sumbu, yaitu sumbu X, Y, dan Z. Nah, pertama kita langsung contohin aja ya untuk perintah dari 3D rotate. Ada di menu modify, yang ini di 3D rotate, dipilih objeknya, kemudian di spasi, kemudian ditentukan titik sumbunya, titik putarnya dahulu. Nah, di 3D rotate kalian bisa milih mau memutar sejauh sumbu X, sumbu Y, atau sumbu Z. Nah, untuk yang biru ini itu kan Z, yang merah itu X, dan yang hijau itu sumbu Y. Nah, di sini kita contohin dulu untuk perputaran atau rotate menggunakan sumbu Z. Oke, pertama mungkin kita ulangi dulu ya langkahnya. Di menu modify ada 3D rotate, lalu dipilih objek yang ingin kita rotate, kemudian spasi, tentukan titik putarnya, ambil contoh di ujung bawah sini ya. Kemudian kita ingin memutar sejauh sumbu Z. Untuk garis yang berwarna biru, langsung diklik kiri 1 kali. Dan di sini kita bisa memasukkan sudutnya, misalnya 40. Nah, dia otomatis akan berputar sejauh 40 derajat seperti itu. Mungkin tidak terlalu kelihatan ya, kita contohin dari tampak atas. Saya ulangi, bisa diklik pada menu modify, yaitu 3D rotate, atau diketik pada keyboard, kemudian pilih objek, kemudian spasi, kemudian tentukan base point untuk 3D rotate-nya. Sepertinya nggak terlalu kelihatan ya. Oke, bisa kita ulangi lagi ya. Jadi yang pertama pilih 3D rotate, kemudian pilih objek, kemudian di spasi, kemudian tentukan titik putar, lalu untuk yang perputarannya kita coba untuk sejauh sumbu Y, yaitu warna hijau. Nah, kalian bisa klik pada garis warna hijau. Kalian bisa langsung memasukkan besar sudutnya, atau bisa diklik 1 kali, diklik kiri 1 kali, dan bisa langsung diputar seperti ini. Nah, seperti ini. Ini dia diputar sejauh sumbu Y, yaitu sumbu warna hijau. Atau mungkin langsung dimasukkan sudutnya, misalnya 70 derajat. Nah, maka dia akan berputar sejauh 70 derajat. Oke, kita contohkan 1 kali lagi. Pertama, kita pilih menu perintah di modify, yaitu 3D rotate, kemudian pilih objek, lalu spasi 1 kali, kemudian tentukan titik putarnya, tidak harus di pojok untuk titik putarnya, atau langsung ditentukan sumbu putarnya bisa. Kita coba untuk sumbu merah, yaitu sumbu X. Nah, langsung bisa kita putar seperti ini. Untuk perputarannya dapat dilihat kan ya. Dan atau mungkin bisa langsung dimasukkan sudutnya. Kita ambil 90 derajat. Nah, mungkin kurang lebih kelihatannya seperti itu. Atau mungkin kurang kelihatan, kita coba lagi. Kita menggunakan box, kita pilih 3D rotate, kita pilih objek, diklik kiri pada objek, kemudian di spasi, lalu kita tentukan titik putarnya. Nah, nggak ditentukan juga nggak apa-apa sih. Untuk kita putar sejauh sumbu X, yaitu yang berwarna hijau. Nah, bisa langsung diputar seperti itu. Atau mungkin bisa dimasukkan sudutnya kurang lebih 40. Nah, hasilnya akan seperti itu.
Mungkin kalian bisa explore lagi untuk 3D array, 3D move, dan 3D rotate-nya. Selanjutnya ada perintah align. Di sini aku mau memberikan contoh untuk align dua dimensi dan 3D align. Dimana fungsi dari 2D align adalah untuk memindahkan suatu objek ke objek lain, dimana keunggulannya adalah objek pertama dapat menyesuaikan ukurannya dengan objek kedua. Nah, atau bisa dibilang ukuran dari objek kedua bisa di scale dengan objek pertama. Untuk 3D align juga hampir sama untuk fungsinya, namun bedanya di 3D align ini kalian bisa langsung merotate bagian dari objek yang pertama. Nah, mungkin bisa langsung kita contohkan saja. Yang pertama bisa diketik pada keyboard kalian, yaitu ketik align. Nah, setelah itu kita pilih objek yang ingin dipindahkan, yaitu rectangle, dan kita pilih titik pertama yang ingin dipindahkan. Nah, kalau aku pilih titik ini, lalu ditaruh di sebelah sini, lalu ditentukan juga titik kedua, yaitu titik sebelah sini, dipindahkan ke sini. Kemudian di spasi atau enter. Nah, di sini kan kita mau coba contoh yang sederhana saja. Nah, di sini ada pilihan di mana mau di scale atau mau disamakan dengan sisi poligon atau tidak. Nah, di sini aku contohkan dulu untuk panjang sisi rectangle-nya itu tidak sesuai dengan objek asli. Jadi kita pilih no. Nah, objeknya langsung berpindah seperti ini ke sisi poligonnya. Nah, untuk align yang tadi yang di scale, yang bisa disamakan ukuran panjangnya dengan antara sisi rektangular dan poligonnya, dimana stepnya yang pertama kita ketik step pada keyboard, lalu pilih objek rektangular, lalu klik spasi. Nah, kalian bisa pilih titik pertama mau dipindahkan kemana. Nah, di sini aku mau mencoba untuk di titik ini, lalu kemudian titik keduanya juga di sebelah sini, lalu kita spasi, lalu kita pilih klik menu scale object ke polygon. Jadi nanti rectangular itu akan menyesuaikan panjang sisi dari polygon. Nah, lalu kita klik yes. Nah, seperti ini jadinya. Jadi panjang sisi rektangular akan mengikuti panjang dari sisi polygon. Jika kita perlu pilih menu yang yes. Selanjutnya aku mau kasih contoh untuk 3D align. Itu bisa kalian ketik pada keyboard 3D align, kemudian pilih objek. Di sini objeknya terdiri dari objek box kecil dipindah ke box besar. Pertama, klik objek yang ingin dipindahkan, klik kiri satu kali, kemudian di spasi, kemudian pilih bagian sisi yang ingin dipindahkan. Di sini menggunakan 2 titik saja dikarenakan lebih mudah seperti align yang tadi. Kemudian pilih titik ini, lalu dipindah ke sebelah sini. Nah, ini bisa langsung dipilih mau di move di mana. Misal kita pilih move-nya di bagian atas. Nah, setelah di move, nah kalian bisa langsung rotate objek kalian seperti yang tertera pada layar kalian. Nah,
ini kalian terserah mau di rotate atau diubah bentuk hadapnya, terserah kalian juga. Lalu setelah kalian dirasa cocok, lalu klik kiri 1 kali. Nah, di sini kalau muncul perintah untuk menentukan titik ketiga, bisa langsung dispasi aja. Seperti ini hasilnya. Nah, itu kan untuk perintah 3D Align. Seperti itu contohnya atau pengaplikasiannya. Dan untuk objek 3 dimensi bisa juga menggunakan perintah Align 2 dimensi. Kalian juga bisa mengatur scale box-nya. Dari scale box kecil ini mengikuti scale box yang besar. Langsung saja ya. Untuk contohnya, kalian bisa ketik align pada keyboard, lalu pilih objeknya pada box kecil, lalu spasi, lalu tentukan titik pertama dan kedua pada box kecil, lalu setelah itu kemudian dispasi. Setelah kita tadi memilih 2 titik, kita ketik lagi ya. Jadi kita ketik lagi align, lalu kita pilih objeknya. Nah, untuk align ini stepnya sama dengan align 2 dimensi tadi. Jadi kalian pilih titik atau sudut dari box itu dan kalian ingin dipindahkan ke sisi mana atau di posisi yang mana. Di sini kita akan menggunakan atau memindahkan sama seperti yang tadi di bagian sini. Kalian bisa menentukan titik pertama dipindahkan ke sini. Lalu titik kedua itu bisa dipindahkan ke situ. Nah, benar. Kemudian kita ingin mencontohkan menggunakan align 2 dimensi. Jadi menggunakan align yang 2 dimensi, atau di sini kita lebih memilih menggunakan 2 titik saja. Jadi untuk penentuan titik ketiga bisa langsung di spasi atau enter saja. Nah, di sini kita bisa memilih antara box kecil ini mau dipindah ke box besar, di scale atau tidak. Nah, untuk yang pertama ini kita tidak di scale dulu. Jadi objek akan berpindah ke objek yang kedua atau pindah ke box besar menggunakan ukuran aslinya. Seperti itu. Nah, untuk contoh terakhir, align yang menggunakan scale, dimana ini masih tetap align 2 dimensi, dimana ukuran box kecil nanti akan menyesuaikan ukuran dari box besar. Seperti yang kita contohkan tadi pada awal tadi align, dimana ketik align dulu pada keyboard, lalu klik objeknya, lalu kita spasi, lalu kita tentukan titik pertama, lalu kita taruh di sini, lalu titik kedua kita taruh di sini juga. Kemudian kita disuruh untuk menentukan titik ketiga, bisa langsung dispasi aja seperti sebelum-sebelumnya, karena ini kita menggunakan cara yang simple dan sederhana. Lalu di sini kita mencoba untuk yang scale, jadi klik yes. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Ukuran dari box kecil mengikuti ukuran box besar, dimana panjang sisi dari box kecil menyesuaikan dari panjang sisi box besar. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga teman-teman bisa memahami dan bisa bermanfaat untuk kedepannya dan tidak ada kesulitan. Untuk berikutnya bisa langsung kalian coba latihan yang akan dijelaskan oleh teman Asprak selanjutnya. Terima kasih.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tugas latihan. Di sini saya Rahmadiana Istulujeng bersama Dari akan menampilkan bagaimana cara membuat bearing. Begitu. Nah, di sini pertama-tama seperti biasa unit, sudah sesuai, kemudian di OK. Selanjutnya kita bikin circle. Oke. Dengan titik acuan 0 dan 0. Untuk pindahnya pakai tab ya, untuk pindah yang bagian ini, terus di tab, terus kemudian dibuat radius 30. Nah, oke, di enter. Jika terlalu kecil bisa diperbesar. Nah, itu ukurannya. Kemudian bikin lingkaran tadi, circle, sama, base point-nya 0. Bentar. Ulang ya. Oke, bikin circle. Base point-nya 0, tab 0. Nah, kayak gini, terus di enter. Kemudian buat radiusnya 25. Di enter. Bikin circle lagi. Base-nya sama, 0, tab 0. Kemudian radiusnya 18. Kemudian bikin circle lagi ya, sama, base point-nya 0, 0, radiusnya yang ini 13. Nah, nanti teman-teman akan melihat bentuk seperti ini. Nah, begitu. Kemudian ini di klik yang home, yang ini. Nah, nanti bentuknya kayak ini. Terus di extrude ke belakang sebesar 20, enter. Nah, kemudian ini diselect lagi, terus di move ke depan, ya, ke depan segini sebesar 10. Oke. Kalau sudah, ini biasanya aku kembalikan ke custom view ini, terus ke front. Oke, jadi kayak gini, begitu. Kalau sudah, ini kan berarti kan sudah di extrude, sudah di move juga. Sekarang kita ke solid, kemudian di subtract, begitu. Nah, dipilih yang paling luar, oke, di enter. Kemudian dipilih lagi yang paling dalamnya, gitu, dalam. Di enter, sama. Untuk satunya juga dipilih. Terus habis itu ini juga. Oke, nanti jadinya seperti ini. Jadinya seperti ini. Gitu. Kalau misalnya mau lihat 3D-nya, nah bentuknya kayak gini. Oke, kemudian dirapikan menggunakan fillet edge. Nah, dipilih. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kesusahan ya, itu nggak apa-apa satu-satu. Kita pencet radius add, terus ini ditulis 1. Oke, untuk radiusnya 1. Oke, nanti bentuknya sama ini, seperti ini. Dan ini nanti semuanya di fillet edge ya. Ini oke. Ya. Nggak apa-apa, satu-satu aja kalau bingung. Oke, radius. Terus kalau misalnya supaya lebih gampang, kita ke back aja. Nah, sini kan langsung terlihat ini. Langsung aja di fillet edge juga. Di fillet edge sama seperti tadi. Ini
Oke, jadinya kayak gini, sama bagian dalamnya juga. Terus R, oke, 1. Oke, jadinya seperti ini. Oke, terus kita kembali ke view-nya, kita pilih yang front. Oke, biar nggak susah. Nah, oke. Oke, untuk view-nya senyamannya teman-teman ya. Mungkin karena aku lebih nyaman pakai 2D wireframe, aku jadi lebih pakai 2D wireframe. Gitu. Nah, kemudian kita akan menggunakan tool sweep gitu. Jadi pertama kita bikin lingkaran dengan base-nya 0. Nih, 0, di enter. Terus dengan radiusnya sepanjang 21,5. Oke, di enter. Kemudian teman-teman bikin lingkaran lagi. Teman-teman bikin lingkaran lagi. Sini di luarnya itu sebesar radiusnya 5,25. Oke, kalau sudah ini di sweep ke sini. Jadi kita ke toolbar solid, terus di sweep nih, terus di enter, terus dipilih jalur yang kita mau. Tuh. Oke. Udah. Oke. Coba kita lihat di. Nah, nanti bentuknya kayak gini. Oke. Ya, teman-teman bisa lihat bentuknya kayak gini. Oke, kalau sudah teman-teman teman-teman sekarang meng-select yang bagian luar ini ya, sama yang bagian kita tadi swipe seperti itu. Jadi ini. Oke, sudah. Terus kita move ke sebelah sini. Nah, kita move sebesar 50. Langsung diketik aja 50, terus di enter. Nah, sudah. Kemudian untuk yang bagian tengah ini yang tadi kita sweep, itu kita copy, di select, terus diketik copy. Nah, copy ini udah ada. Terus base point-nya terserah ya, milih sini. Terus dipindah ke yang ini, yang bagian kecil dengan jarak 50. Oke, di enter. Nah, nanti seperti ini. Terus udah di ESC aja. Oke, nanti seperti ini. Sekarang teman-teman tinggal subtract. Jadi diklik yang ini, yang mau di keep, terus habis itu di enter, terus diklik yang ini. Nah, nanti jadinya bolong seperti ini. Sama untuk yang sebelah sini, jadi kita ngeklik dulu yang mau di keep, yang mau kita keep yang tengah, terus habis itu di enter, terus habis itu dipilih ke yang ini, yang kita mau hilangkan. Oke. Nah, nanti bentuknya seperti ini, begitu. Nah, kemudian kita kembalikan lagi ke posisi semula dengan cara move. Oke, yang bagian yang besar ini di move, terus dikembalikan dengan jarak 50. Oke. Nanti akan jadi seperti ini. Oke, gitu. Oke, terus kemudian teman-teman ini kan bearing ya, berarti di samping-sampingnya ini nanti ada bola-bolanya, begitu. Nah, ya, jadi selanjutnya kita akan menggunakan sphere di sini, sphere ya, sini diklik. Terus base point-nya 0,0, tab 0 seperti ini. Terus habis itu besarnya 5,25. Oke, enter. Kemudian ini di move ya, move ke atas ya, ke atas nih, sejauh 21,5. Tulis aja 21,5. Oke, enter. Ya, kalau sudah teman-teman sudah dapat seperti ini, teman-teman bisa langsung ini ya,
ke array polar. Nah, oke, sebentar. Array polar. Nah, oke, terus habis itu centernya, base pointnya sama kayak tadi 0, tab 0. Oke, nah jadi sudah ada kan ya. Di sini ada item, nah itemnya diganti 8. Begitu. Oke, enter. Nah, jadi nanti selesainya seperti ini. Nah, seperti ini nanti selesainya. Oke, bagus. Oke, mungkin itu dulu. Nanti akan dilanjutkan oleh Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Al. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai latihan pada materi kali ini. Selanjutnya, setelah sphere ini kita array, kita bisa explode agar terpisah satu sama lainnya dengan mengetikkan perintahnya explode. Nah, untuk selanjutnya, untuk memudahkan pekerjaan selanjutnya, kita isolasikan objek sphere ini yang paling atas dengan perintah isolate object di sisi yang bawah ini, hingga menyisakan satu objek ini aja. Lalu pastikan menjadi front view dan kita ubah jadi 2D wireframe. Di sini kita akan ngebuat arc dengan perintah start and radius. Teman-teman bisa pakai ukurannya bebas. Arc ini kemudian kita offset dengan jarak yang bebas juga, kira-kira segini. Arc itu kita hubungin pakai line yang sisi ini juga, dan kita join ke tempatnya. Dan kita ubah tampilan menjadi top view hingga seperti ini tampilannya. Yang ini kemudian kita extrude dengan jarak yang bebas. Di sini aku pakai 20 dan kita move agar spherinya ada di tengah, dan kita buat silinder dengan pusat ini dengan radius 6, ketinggiannya bebas. Segini. Lalu kita move juga agar spherinya ada di dalam silinder ini. Lalu kedua objek ini akan kita intersect hingga tampilannya akan jadi seperti ini. Kita kembalikan objek lainnya yang kita sembunyikan tadi dengan an object isolation. Kita ubah ke front view dan kita polar array juga ini dengan pusat 0,0 dan sejumlah sphere yang tadi kita buat. Nah, objek yang ini juga bisa kita explode agar nanti gampang disatuinnya. Selanjutnya kita akan menjadi left view terlebih dahulu dan menjadi 2D wireframe. Di sini aku mau ngezoom di yang paling atas. Di sini aku mau buat rectangle kira-kira di sekitar kotak ini
Teman-teman bisa pakai ukurannya sendiri juga di sini. Lalu kira-kira sampai kelihatan ini, kita revolve dengan titik 0,0, lalu kita arahin ke sini aja dengan sudut 360 derajat hingga pas ketika pas di front view dan di shaded jadi kayak gini. Selanjutnya objek ini kita gabungkan dengan perintah union agar menjadi satu kesatuan seperti ini. Kita ubah dulu menjadi realistik karena selanjutnya kita akan menambahkan material pada bearing ini. Untuk menambahkan material, teman-teman bisa mengetikkan material saja. Nah, di sini ada banyak material yang bisa teman-teman gunain. Sebelum dipakai, mungkin bisa diblok terlebih dahulu objek yang mau digunakan. Lalu bisa dipilih material yang mau digunain. Di sini aku pakai steel polish. Jadinya tampilannya kurang lebih kayak gini. Nah, mungkin untuk penjelasan latihan pada materi ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.